Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang 4 bersaudara yang melarikan diri ke hutan setelah keluarganya dibantai tentara Nazi pada Perang Dunia Kedua. Dipimpin oleh Tuvia Bielski, mereka tidak hanya berusaha bertahan hidup, tetapi juga membentuk komunitas rahasia yang melindungi ratusan orang dari perburuan Nazi. Dengan segala keterbatasan, kelompok ini membangun tempat tinggal, sekolah, bahkan rumah sakit sederhana di tengah hutan. Dan inilah berlatar pada tahun 1941, masa awal pecahnya Perang Dunia Kedua. Saat itu pasukan Nazi Jerman berhasil menguasai dan menduduki wilayah Belarusia. Pada periode tersebut, pasukan Nazi bekerja sama dengan polisi lokal melakukan razia besar-besaran terhadap masyarakat Yahudi. Mereka ditangkap, digiring, lalu dibantai tanpa ampun. Dalam kurun waktu hanya 1 minggu, sekitar 500.000 orang tewas terbunuh. Sementara lebih dari 1 juta lainnya masih menunggu giliran untuk dideportasi secara paksa ke kamp konsentrasi yang mana penderitaan dan kematian perlahan sudah menanti mereka. Suatu hari tentara Nazi datang untuk menangkap orang-orang di sebuah desa. Terlihat 2 orang kakak beradik bernama Zeus dan Asael yang bersembunyi di balik pepohonan. Awalnya mereka ingin membawa adik dan orang tua mereka dari sana. Namun sayangnya pasukan Nazi telah sampai lebih dulu dan menguasai desa tersebut. Setelah para tentara itu meninggalkan desa, mereka segera berlari pulang dan mendapati ayah dan ibu mereka telah tewas. Dengan hati hancur, keduanya masuk ke dalam rumah dan menemukan adik bungsu mereka yang bernama Aaron bersembunyi ketakutan. Tanpa banyak membuang waktu, mereka bertiga segera pergi meninggalkan tempat itu demi menyelamatkan diri. Asael sempat berhenti dan menangis setelah melihat tragedi yang baru saja menimpa keluarganya. Tetapi Zeus menenangkannya dan meminta ia tetap kuat dan melanjutkan perjalanan. Mereka masuk ke dalam hutan yang bernama Lipiczańska untuk menghindari kejaran tentara Nazi. Namun tanpa diduga, di tempat itu mereka justru bertemu dengan Tuvia, kakak tertua mereka. Pertemuan tersebut akhirnya membuat keempat saudara itu kembali berkumpul dan berusaha menghindari kejaran dan penangkapan tentara Nazi. Di tengah hutan, Aaron tidak sengaja bertemu dengan sekelompok orang lain yang juga sedang dalam perlarian membawa seorang anak yang sekarat. Tidak jauh dari sana, ia juga melihat ratusan orang yang mati tanpa busana dalam sebuah parit. Aaron akhirnya memutuskan untuk membawa kelompok tersebut pada kakaknya guna meminta pertolongan. Dengan penuh rasa iba, mereka segera memberikan makanan kepada kelompok itu, meskipun sebenarnya persediaan yang dimiliki sangat terbatas dan hampir tidak cukup untuk kebutuhan mereka sendiri. Untuk bertahan hidup, Tuvia menemui salah satu teman ayahnya untuk meminta persediaan makanan dan peluru. Namun sebelum pembicaraan mereka selesai, seorang petugas SS bernama Berniki yang ternyata juga merupakan pembunuh orang tua Bielski muncul berpatroli setelah gagal menemukan sisa keluarga Bielski. Tidak ingin ketahuan, Tuvia dan sekelompok orang yang ikut bersamanya akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gudang. Berniki mengatakan kalau ia akan memberikan imbalan sebesar 500 rubel untuk 1 orang Yahudi yang berhasil ditangkap. Tapi meskipun begitu, pria tua tersebut sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu dan dengan tegas berhasil mengusir sang petugas dari tempatnya. Di malam berikutnya, Tuvia yang sudah mengetahui siapa pembunuh orang tuanya memutuskan untuk mendatangi keluarga Berniki untuk balas dendam. Pada awalnya keluarga Berniki berusaha membela diri dengan alasan bahwa mereka hanyalah menjalankan perintah. Namun Tuvia tak peduli dengan alasan tersebut. Dengan penuh amarah ia menghabisi 3 dari 4 keluarga tersebut. Setelah itu Tuvia kembali ke hutan dan memperhatikan orang-orang Yahudi yang ikut bersama mereka sedang beristirahat di sebuah pondok sederhana. Zeus merasa bingung dan gelisah sebab kehadiran wanita dan orang tua dalam kelompok itu justru membuat pergerakan mereka menjadi lebih lambat dan beresiko. Namun di keesokan harinya, Tuvia yang baru pulang entah dari mana justru membawa kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Akhirnya mereka pun memutuskan
untuk membangun komunitas serta tempat tinggal sementara di dalam hutan. Saat pembangunan berlangsung, tiba-tiba dua pemuda datang sambil menggertak mereka dengan senjata. Akan tetapi Tuvia dan Zeus sama sekali tidak gentar karena menduga senapan mereka tidak memiliki peluru. Kedua pemuda itu ternyata berasal dari sebuah wilayah bernama Horodize, tempat di mana anak dan istri Zeus pernah tinggal. Sayangnya kedua pemuda itu mengatakan semua orang yang ada di wilayah tersebut telah dieksekusi dan hanya 50 orang yang berhasil selamat. Mendengar kabar memilukan itu, membuat Zeus kehilangan kendali atas dirinya hingga hampir nekat menyakiti dirinya sendiri. Mama. Tidak tahan dengan perlakuan kejam Nazi, Bielski bersaudara akhirnya memutuskan untuk melakukan perlawanan. Pada malam harinya, mereka kembali ke desa dan mengeksekusi seorang pengkhianat yang diduga bekerja sama dengan Nazi. Tidak lama kemudian sebuah truk berisi pasukan Nazi tiba di lokasi. Tanpa ragu mereka menyerang, namun situasi berubah ketika kendaraan lapis baja yang dilengkapi dengan senjata berat datang secara tiba-tiba. Serangan itu membuat kelompok Bielski kewalahan dan tak mampu bertahan. Dalam kekacauan tersebut, Asael terpisah dari rombongan dan gagal kembali ke camp bersama yang lain. Sementara itu di hutan, para pengungsi yang berada dalam perlindungan mulai melampiaskan kekecewaannya pada Tuvia. Karena aksi nekat yang ia lakukan semalam telah menimbulkan korban jiwa dan kini mereka juga menghadapi kelangkaan bahan makanan. Keadaan yang semakin sulit membuat sebagian orang menyesali keputusan karena telah meninggalkan desa. Banyak di antara mereka yang merasa lebih baik tetap tinggal di camp meski dengan resiko besar. Meskipun dihantam rasa bersalah dan tekanan, Tuvia berusaha menangguhkan hati mereka. Ia berjanji akan menemukan jalan keluar sekaligus menjaga keselamatan kelompok. Dengan tekad itu, Tuvia pun kembali ke desa untuk menemui Korstik dan meminta bantuan persediaan makanan. Namun harapannya runtuh ketika ia mendapati Korstik telah tewas digantung. Ia dihukum mati oleh Nazi karena ketahuan membantu orang-orang Yahudi. Sesaat kemudian mereka membuka bangker persembunyian di belakang rumah dan mendapati Asael bersembunyi bersama beberapa orang Yahudi lainnya. Ternyata pada malam mereka menyerang iring-iringan tentara Nazi, Korstik sempat berhasil menyelamatkan Asael dan menyembunyikannya di tempat tersebut. Untuk bertahan hidup, Zeus dan kelompoknya terpaksa merampok seorang peternak tua dengan mengambil susu serta telur yang seharusnya ia setorkan pada pasukan Nazi. Setelah mendapatkan persediaan itu, mereka segera kembali ke hutan untuk membawa makanan bagi kelompok yang sedang kelaparan. Tidak lama kemudian seorang pria bernama Ben menemui Tuvia dan melaporkan bahwa ada sebuah keluarga yang baru datang dari wilayah Novogrudok, tempat istri dan anak Tuvia tinggal. Keluarga tersebut membawa kabar mengerikan bahwa seluruh penduduk di Novogrudok telah dibantai oleh tentara Jerman seminggu yang lalu, termasuk istri dan anak Tuvia. Mendengar berita itu, Tuvia diliputi kesedihan yang mendalam, namun ia mencoba untuk menyembunyikan rasa sedihnya. Tidak lama kemudian peternak tua yang merasa dirampok melapor pada pihak berwenang dan membawa polisi masuk ke dalam hutan untuk memburu mereka. Aaron yang melihat pergerakan itu segera memberi peringatan. Men with guns! Men with guns! Up! Men with guns! Guns and ammunition only! Lava! Benzil! Stay with us! Гибельберский! Идите отсюда по-хорошему. Остальных не пожалеете. You're from Belarus, pig. Why do you work for the Germans against your own people? Уходим! Ребята! You'll be back. We will have to build a new camp. Atas kejadian itu, Tuvia dan Zeus memutuskan untuk membawa kelompok mereka semakin jauh masuk ke dalam hutan untuk menghindari kejaran para petugas serta mencegah situasi menjadi semakin buruk. Suatu hari keduanya pergi menemui pasukan Otriad Uni Soviet untuk meminta perlindungan. Namun sebagai gantinya, pihak Soviet menuntut agar para pria terkuat dari kelompok Bielski dijadikan bagian dari pasukan mereka.
Waktu pun terus berlalu, kelompok tersebut terus berusaha untuk membangun camp karena setiap hari jumlah pengungsi yang datang semakin banyak. Mereka semua datang untuk mencari perlindungan dari kekejaman Nazi hingga membuat beban kelompok itu semakin berat. Tidak seperti Tuvia yang berusaha menerima setiap orang, Zeus mulai merasa terganggu dengan kedatangan para pelarian baru. Perbedaan pandangan ini memunculkan pertengkaran sengit antara kedua bersaudara tersebut, bahkan hingga terjadi perkelahian di depan seluruh kelompok. Karena perbedaan yang tak lagi dapat disatukan, Zeus akhirnya memutuskan meninggalkan kelompok tersebut. Ia membawa beberapa pria bersamanya dan bergabung dengan pasukan Otriad Uni Soviet. Zeus lebih memilih berperang secara langsung bersama tentara Soviet daripada hidup terus-menerus sebagai pelarian yang hanya menunggu ajal di tangan Nazi. Sementara itu di dalam hutan, kelompok tersebut terus menampung orang-orang Yahudi yang berhasil melarikan diri dari ghetto. Seiring waktu, jumlah yang semakin besar hingga membuat komunitas itu menyerupai sebuah desa kecil. Untuk menjaga keteraturan, setiap orang diberikan peran masing-masing. Ada yang bertugas sebagai tukang bangunan, guru, perawat, bahkan ada pula yang mengurus pertanian. Tidak ada satupun pengecualian atau hak istimewa, semua wajib bekerja demi keberlangsungan hidup bersama. Sebagai pemimpin, Tuvia pun mengajarkan cara bertahan hidup di alam liar dan menekankan pentingnya kedisiplinan. Ia juga memberlakukan suatu aturan keras, yaitu tidak boleh ada anggota yang hamil. Menurutnya, kehadiran seorang bayi akan memperberat beban komunitas, mengingat kondisi mereka yang terus dibayangi ancaman Nazi dan keterbatasan sumber daya. Seiring berjalannya waktu, Asael jatuh cinta dengan seorang wanita di camp dan akhirnya melangsungkan pernikahan pada musim dingin. Saat seluruh komunitas larut dalam kebahagiaan dan merayakan pesta pernikahan itu, di luar sana Zeus bersama pasukan Otriad Uni Soviet justru sibuk berperang melawan tentara Nazi. Memasuki bulan Desember 1941, keadaan di camp pun semakin sulit. Persediaan makanan kian menipis, sementara wabah penyakit mulai menyebar di antara mereka. Kondisi ini membuat banyak dari anggota mulai menyesali keputusan bergabung dengan kelompok Bielski. Bahkan ada yang berkeinginan kembali ke ghetto, meski dengan resiko besar, karena di camp mereka hanya bisa makan sekali dalam sehari. Melihat penderitaan yang semakin berat, Tuvia yang tidak tega akhirnya mengambil keputusan pahit. Ia mengorbankan kudanya sendiri untuk dijadikan makanan demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Is there any supper? Not today. Keesokan harinya, Tuvia menemui pasukan Otriad Uni Soviet untuk meminta obat-obatan bagi anggota kelompoknya yang sedang sakit. Namun pemimpin Otriad dengan tegas menolak karena persediaan obat hanya diperuntukkan bagi pasukan mereka sendiri. Tuvia tidak menyerah dan memperingatkan bahwa penyakit itu bisa menular kepada siapa saja, termasuk para pasukan Soviet jika tidak segera ditangani. Mendengar perdebatan itu, Zeus justru merasa iba terhadap kakaknya dan menawarkan diri untuk membantu. Ia mengusulkan mengambil obat-obatan secara langsung dari markas Nazi. Malam harinya, Zeus bersama Tuvia dan beberapa pasukan lain melancarkan serangan ke markas tersebut. Namun sesampainya di sana, Zeus menyadari bahwa Tuvia sebenarnya sedang sakit dan kondisinya sedang lemah. Ia pun meminta Tuvia tetap menunggu di truk, sementara ia bersama dua orang lainnya masuk untuk menyerbu markas Nazi. Dalam penyerangan itu, Zeus tertembak di bagian lengan, sedangkan kedua rekannya tewas di tempat. Meskipun begitu, mereka berhasil mendapatkan obat-obatan untuk dibawa ke camp. Sesampainya di camp, sakit yang diderita Tuvia semakin parah. Kondisi ini membuat sebagian orang mulai meragukan kepemimpinannya. Bahkan muncul fitnah yang menuduh Tuvia sebagai korup, gila wanita, dan menyimpan emas hanya untuk dirinya sendiri. Semua tuduhan itu sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan wibawanya dan merebut kepemimpinan dari tangan Tuvia agar mereka bisa menggantikannya dengan pemimpin baru.
Kelompok pemberontak tersebut juga mengambil sebagian besar jatah makanan yang seharusnya dibagikan secara adil kepada anggota lainnya. Karena tidak tahan lagi dengan perilaku mereka, Tufia akhirnya menembak Arkadi, si pemimpin kelompok itu, tepat di hadapan semua orang, sekaligus memperingatkan bahwa siapapun yang berani melanggar aturannya akan menerima hukuman yang sama. You're no longer commander. As long as I am leader of this group, you will obey my commands. Take his body into the woods. Leave it for the wolves. Setelah kejadian itu, Tufia yang masih sakit dirawat oleh seorang wanita bernama Lilka. Dahulu, Lilka pernah menempuh pendidikan bidang keperawatan, sehingga ia memiliki pengetahuan untuk merawatnya. Tufia sempat tidak sadarkan diri selama 2 hari penuh, namun berkat perawatan Lilka, ia akhirnya pulih total. Dari kedekatan itu, tumbuhlah rasa cinta di antara keduanya, hingga mereka pun menjalin hubungan yang spesial. Pada bulan April 1941, tepat saat musim semi tiba, para wanita di camp menemukan bahwa salah satu anggota mereka yang bernama Tamara ternyata tengah hamil 9 bulan. Ia adalah korban pemerkosaan tentara Nazi, dan bahkan ia tidak mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Menyadari aturan keras Tufia, para wanita sepakat untuk merahasiakan kehamilan itu darinya, karena mereka tahu Tufia akan murka bila mengetahui hal itu. Namun tidak lama kemudian Tamara melahirkan seorang bayi. Rahasia itu pun tak bisa lagi disembunyikan. Seperti yang mereka khawatirkan, Tufia benar-benar marah saat mengetahui kelahiran seorang bayi di komunitas mereka. Untungnya Lilka berhasil menenangkannya. Dengan penuh kesabaran ia menjelaskan kalau kehamilan Tamara adalah korban kebiadaban Nazi. Akhirnya dengan berat hati, Tufia menerima bayi itu sebagai bagian dari komunitas mereka. Tidak lama setelah itu, Aaron dan temannya berhasil menangkap seorang mata-mata Jerman yang sedang mengintai pergerakan mereka. Mata-mata tersebut kemudian diseret ke hadapan kelompok dan digeledah. Dari hasil penggeledahan, mereka menemukan sebuah surat yang berisi perintah bahwa hutan tempat mereka bersembunyi sudah dikepung dan akan dilakukan penyerangan dalam 2 hari ke depan. Melihat seorang Jerman berada di hadapan mereka, amarah para anggota kelompok pun meledak. Mereka tidak mampu menahan diri dan melampiaskan dendam dengan menyiksa mata-mata tersebut sebagai balasan atas kekejaman Nazi yang telah merenggut keluarga dan kehidupan mereka. Sementara itu di tempat lain, pasukan Otriat juga sudah mengetahui rencana penyerangan besar-besaran yang akan dilakukan oleh Nazi. Mereka pun memutuskan untuk segera meninggalkan hutan demi menyelamatkan diri. Akan tetapi keputusan itu justru membuat Zeus dilanda dilema yang sangat berat. Di satu sisi, ia adalah bagian dari Otriat dan tentu ingin selamat bersama pasukan tersebut. Namun di sisi lain, hatinya tidak sanggup membiarkan saudara-saudaranya, terutama Tufia dan Asael, beserta ratusan pengungsi lainnya mati dibantai tanpa ada yang membela. Pada akhirnya rasa cinta dan tanggung jawab terhadap keluarganya jauh lebih kuat daripada loyalitasnya kepada Otriat. Dengan tekad bulat, Zeus memilih meninggalkan Otriat dan berusaha kembali ke camp. Namun sebelum Zeus benar-benar tiba di sana, pasukan Nazi ternyata bergerak lebih cepat dari perkiraan. Pesawat tempur mereka muncul sehari lebih awal dari jadwal yang tertulis dalam surat perintah. Melihat tanda bahaya itu, Tufia segera memerintahkan kelompoknya untuk bersiap dan meninggalkan hutan sesegera mungkin. Sayangnya mereka belum sempat bergerak ketika pesawat tempur Nazi mulai membombardir area persembunyian. Setelah serangan udara berakhir, ancaman berikutnya datang dari darat. Pasukan Nazi sudah mengepung hutan dari berbagai sisi, sehingga kelompok Bielski tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri. No, Moshe, quickly. Let me help you, come.
Mereka berlari sejauh mungkin hingga akhirnya sampai di sebuah rawa yang sulit dilewati. Rasa putus asa hampir menghantui karena jalur di depan terhalang rawa, sementara pasukan Nazi terus mengejar dari belakang. Beberapa saat kemudian Asael menyusul mereka dan memberitahu bahwa pasukan Nazi sudah sangat dekat. Tanpa banyak pilihan, Tuvia menginstruksikan agar semua orang menyeberangi rawa dengan cara berpegangan tangan. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada satupun yang tertinggal, semua harus bertahan bersama. Setelah berjuang keras, kelompok itu akhirnya berhasil melewati rawa tersebut. Akan tetapi salah seorang anggota yang sudah tua dan sakit-sakitan tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Dengan tubuh lemah, ia akhirnya menyerah pada takdir dan meninggal di tempat, meninggalkan duka mendalam bagi seluruh kelompok. Belum selesai dengan kesedihan itu, ancaman berikutnya muncul. Ternyata pasukan Nazi juga telah berada di sana dan bersiap akan menyerang mereka. Pertempuran sengit pun pecah di tengah hutan. Orang-orang Bielski berusaha membalas tembakan, namun kekuatan mereka jelas jauh di bawah lawan. Ketika mereka hampir kalah total, Tuvia bersama seorang pria bernama Ishak menyusun rencana nekat. Mereka berdua mencoba memutar arah dan akan menyerang pasukan Nazi dari belakang. Aksi berani itu berhasil mengejutkan musuh, namun tetap saja dominasi Nazi terlalu kuat. Ketika harapan hampir pupus, tiba-tiba Zeus muncul bersama pasukan yang ia bawa dari Otriad. Mereka menyerang dari sisi lain dengan kekuatan penuh, membuat pasukan Nazi kocar-kacir. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan tanpa ada satupun tentara Nazi yang tersisa. Setelah semua yang terjadi, Zeus akhirnya memutuskan untuk kembali bergabung dengan kelompok Bielski. Ia berdamai dengan saudara-saudaranya, memilih untuk hidup dan berjuang bersama mereka. Setelah pertempuran besar itu, kelompok Bielski membangun kembali camp mereka jauh di dalam hutan. Mereka tinggal di sana selama 2 tahun lamanya. Dalam kurun waktu itu, mereka tidak hanya sekedar membangun tempat persembunyian, tetapi juga menciptakan sebuah komunitas yang lengkap. Di tengah ancaman Nazi, mereka berhasil mendirikan sekolah, rumah sakit, serta berbagai fasilitas sederhana untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Meski hidup dalam ketakutan sebagai buruan, jumlah mereka terus bertambah, hingga akhir perang lebih dari 1.200 orang berhasil bertahan hidup berkat perlindungan dari Bielski bersaudara. Setelah perang usai, Asael bergabung menjadi tentara Rusia. Sayangnya 6 bulan kemudian ia gugur dalam pertempuran, bahkan tanpa sempat melihat anaknya yang baru lahir. Sementara itu Zeus memilih untuk pindah ke New York dan menjalankan bisnis transportasi truk. Tidak lama kemudian, Tuvia juga menyusul ke sana dan bersama-sama membangun bisnis tersebut selama 30 tahun lamanya. Dan film pun selesai. Itulah cerita singkat dari perjalanan hidup Bielski bersaudara. Menurutmu, apa pesan moral yang didapat dari cerita ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Silahkan berikan saran dan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.